Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sekalian jamaah yang berbahagia, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Kita telah menyelesaikan satu kewajiban kita, yaitu salat maghrib, dan alhamdulillah kita laksanakan secara berjamaah. Insya Allah kita lanjutkan nanti sampai Isya, kita kerjakan kewajiban kita yang berikutnya, yaitu menuntut ilmu. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan sampai hari ini semakin menambah wawasan keislaman kita, meningkatkan iman takwa kita kepada Allah, dan kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Salawat dan salam semoga Allah tetap limpahkan atas Tuhan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya, sahabatnya, para pengikutnya, dan mudah-mudahan kita semuanya akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bermohon berdoa melalui majelis ini jika ada saudara kerabat jamaah kita yang sakit yang ringan, yang berat, lama maupun baru dan disembuhkan oleh Allah. Banyak sekali Pak Beni jamaah kita. Alhamdulillah Pak Agus pun sehat ya. Alhamdulillah kita jaga kesehatan kita, tanya kita, supaya mudah disembuhkan oleh Allah. Dan di pagi yang sudah mendahului kita doakan mereka semuanya, Allahumma firlahu warhamhum wa afi'lahu anhum. Kita manfaatkan sisa umur kita, saya dengan semuanya, yang entah kapan, di mana, bagaimana akan meninggalkan dunia fana ini, betul-betul untuk beribadah kepada Allah, mencari bekal sebanyak mungkin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hari ini hari Senin tanggal 5 Rabiul Awal 1448 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 17 Agustus 2026. Tahu bersama ini adalah hari kemerdekaan bangsa kita. Kalau dilihat lebih dalam, sesungguhnya kita ini pun merdeka apa dereng loh. Ya sampun ya dereng gitu. Ya sudah ya benar, dereng ya orang salah. Kemudian lagi ya kita bisa lagi nikmat ini, selalu nikmat yang diberikan Allah yang kita manfaatkan untuk beribadah kepada Allah gitu. Kalau kita tidak merdeka ini ngaji oleh ya, terus saya soleh berarti ya merdeka. Tapi dalam sisi yang lainnya kita ini ya dijajah londo ireng ini. Nggih pun bene ngoten. Kita lanjutkan ngaji tauhid kita untuk hari ini tentang tarekat. Tarekat atau tarekat. Tarekat itu bahasa Indonesianya tarik. Tarik itu artinya jalan ya, tarekat. Pengertian tarekat atau tarekat. Secara lughah bahasa tarik itu artinya jalan. Jalan. Apa maksudnya? Tarekat adalah suatu jalan atau metode, cara dalam beribadah yang dilakukan oleh seseorang, khususnya kelompok sufi. Karena ini sufi kemarin, dan diikuti oleh para muridnya. Diajarkan, diikuti dengan tujuan untuk bisa berada sedekat-dekatnya dengan Allah. Intinya dengan melakukan ibadah dekat karo Allah. Yang terlawan, melakukan ibadah apapun bentuknya nanti kita contohkan. Tujuannya dekat karo Allah. Secara penjelasannya jadi ya benar beribadah betul, dan memang kita dalilnya Quran hadis, cuma dalam prakteknya nanti ada penyimpangan. Ya, secara terminologi ini banyak. Ini kita ambil 3 saja. Tarekat adalah petunjuk dalam melaksanakan suatu ibadah sesuai dengan ajaran yang telah ditentukan dan dicontohkan oleh Rasul. Ya benar aja nih, dikerjakan oleh sahabat, tabi'in,
turun-temurun sampai pada guru-guru sambung menyambung, rantai merantai terus gitu, sampai kita. Karena bersanad. Kedua, tarekat adalah suatu cara mengajar dan mendidik yang akhirnya meluas menjadi kumpulan kekeluargaan. Nanti yang ngajari anaknya, anak didik dan sebagainya menjadi keluarga besar. Yang ketiga, tarekat adalah suatu jalan atau metode tertentu tadi di depan tadi yang dilakukan oleh seseorang, yaitu sufi, dan diikuti oleh para muridnya dengan tujuan untuk bisa berada sedekat mungkin dengan Allah. Ini yang ketiga ini yang paling mendekati yang kita bahas tadi, melakukan sebuah amalan. Nah, pedomannya ini sesuai Nabi yang dicontohkan Nabi dan sebagainya. Tapi nanti kenyataannya kita lihat prakteknya banyak penyimpangan. Macam-macam tarekat itu ada 80 lebih, bahkan ratusan. Banyak sekali ini. Pada perkembangannya, tarekat ini mengalami pergeseran makna atau ya melenceng lah begitu. Jika pada mulanya jalan yang ditempuh untuk mendekatkan diri kepada Allah, ini tahap selanjutnya malah mengkultuskan. Nanti di mana letak mengkultuskannya? Contoh mawon mengkultuskannya. Kayak tahlilan itu kok mesti saya Abdul Qadir kok Jailani. Ada yang lainnya. Padahal itu kan mazhab Syafi'i, seharusnya itu Imam Syafi'i. Nah, itu adalah tarekat. Jadi Syafi'i pasti tarekat. Contoh ini nama-namanya mungkin Qadiriyah, tarekat Qadiriyah, Nasyabandiyah, Saziliyah. Nah, banyak sekali nih, Rifaiyah, Ahmadiyah, Dasuki, ya Akbariyah, banyak sekali nih. Pun saya sebutkan nanti saya bahas mungkin 3 atau 4 saja yang terkenal di Indonesia, yang banyak pengikutnya. Dan ini banyak, ini dunia nih, kelasnya dunia nih. Di antara tarekat ini yang berkembang di dunia, yang paling kondang nih, yaitu tarekat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah. Ini yang paling kondang nih, paling akeh pengikutnya. Nanti juga tarekat Wahidiyah dan sebagainya. Nanti kita lihat nanti. Latar belakang munculnya tarekat. Tarekat muncul niki sebagai pengembangan atau pengamalan, bahasanya pengejauhan dari ajaran tasawuf. Ingat kemarin ya, tasawuf kan terbagi menjadi 3. Tasawuf akhlaki ada 3, yaitu takhalli, takhalli, tajalli. Tasawuf amali ada 4 tingkatan, yaitu syariat, tarekat, niki. Tasawuf amali, perbuatan, amalan, yaitu syariat, tarekat, atau tarekat, hakikat, makrifat. Kemudian tasawuf falsafi ada 3, hulul, wahdatul wujud, dan ittihad. Jadi tarekat niki untuk mengembangkan tasawuf dalam hal ibadah, melakukan ritual-ritual. Jadi latar belakangnya itu ajaran itu tidak mantap, jadi dikembangkan, cuma akhirnya malah jadi macam-macam. Tarekatnya itu ya tadi ada 80 sampai 100, banyak sekali. Tapi di Indonesia nanti ya kita bahas yang terkenal Nahsabinya Qadiriyah nanti masih nanti dulu ini. Dan tujuan tarekat, dari tujuannya sebetulnya bagus, yaitu tazkiyatun nafs. Ada diajarkan tazkiyatun nafs ini bagus dalam satu masih tahap ini bagus. Tazkiyatun nafs mensucikan jiwa. Ya, kalau jadi akhlak yang mulia orang maitu kan kok api lah katanya. Tazkiyatun nafs ini ngajak orang api itu resikonya kecil.
manajemen kolbu dan sebagainya niku nggih. Ngeten nggih. Yaitu pengkondisian jiwa agar rasa tenang, tentram, damai, bahagia dan sebagainya lah. Ini diajari nih. Tujuan kedua adalah taqarruf ilallah, mendekatkan diri kepada Allah tujuannya. Untuk mendekatkan diri kepada Allah, orang apa? Tapi melakukan amalan. Nah, ini amalannya ini bagaimana? Nanti kita tunjukkan bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah sesuai Quran dan hadis yang dicontohkan oleh Rasul. Ini dalilnya, ini dicek silakan. Dalilnya ini dalilnya. Cara mendekatkan diri kepada Allah. Itu betul bagus mendekatkan diri kepada Allah. Cuma nanti caranya. Tabaruk. Nah, tabaruk sudah kita bahas bab tauhid yaitu ngambil berkah, ngalap berkah. Apapun bisa tinggal berkah itu. Berkah seperti lasane wong topo, wah itu ngalap berkah. Berkah ngoten iki. Saya minum, nah, contohnya minum itu nggih tak ngombe sik. Bismillah. Ini tinggal rebutan. Rebutan iki. Dan ini tinggal rebutan. Apa ini disuwuk? Waduh, wis. Niki sing saya alami itu Masjid Al-Fajar niki, Serondaka. Tapi sekali dua kali saja. Sampai setelah saya diparani saya, wong aslinya pulih. Jadi bukan jamaah tetap. Ini kok sopo itu? Kita pulih. Dijaluk nih, saya bilang dijaluk nih. Ini saya itu dijaluk. Untung segala tak entah ini. Pas cocok orangnya dijaluk ya gara-gara dia. Pak diombe dikit Pak berkah. Dan saya dulu waktu di Kalimantan, saya kajian ngaten iki atau khotib Jumat. Lingkungan yang Bugis, wong Banjar niku meja niki penuh ngaten iki. Segede-gede. Nek men 20 jejer nih. Sana itu akeh nih. Oh, ngono gitu. Ya kita jelaskan angel sampono angel ngaji ora rutin ora iso ngirangi ngono iki. Kalau ini oleh dari tabaruk dan sebagainya itu mesti itu wong tarik. Tapi selagi niki aja jenengan minum nggih, kalau TBC menular. Nah kalau bojo kula mboten napa, bojo kula wis ora apa-apa iki. Nek panjenengan ora usah, kecuali kepuasan ora nek liyane megap-megap ngono ya ora apa-apa iki. Enggak apa-apa nek. Tapi kalau misalnya air ini air rupiah, ya tidak saya minum. Ya sing anyar saya rupiah bisa nih. Ini tujuannya tarekat nih. Jadi salaman kiai itu ngalap berkah, nggak berkah-kah. Akhirnya kan banyak penyelewengan. Kenapa? Kita apa yang di YouTube dan ditanya itu nyapon itu karo kiai ini kan tunduk ini dan luar biasa. Manut. Jadi malah berlebihan lah gitu namanya. Teman-teman. Nah, tadi tarekat adalah bagian dari ajaran tasawuf tadi ya. Tasawuf amali, nah ini masuk tarekat niku, pasti niku. Dalil tarekat. Nah, jadi pakai dalil. Bisa dicek surat Jin 72 ayat 16. Surat Jin 72 ayat 16. Dan bahwasannya jikalau mereka tetap berjalan lurus di atas jalan itu agama Islam, benar-benar kami akan memberi minum kepada mereka air yang segar, yaitu yang kita ambil itu jika mereka tetap berjalan lurus di atas jalan itu. Walau istaqamu ala tariqati. Nah, ini alat tarik jalan nih. Ibnu Qayyim menjelaskan bahwasanya di kitab Madarijus Salihin mengutip perkataan Abu Bakar As-Siddiq bahwa yang dimaksud al-istiqomah ala tariqah dalam ayat ini adalah jalan menuju tauhid yang murni. Betul. Cuma sebenarnya penyelewengan diselewengkan nih.
Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa tauhid inilah yang dibawa oleh para rasul dan kitab-kitab Allah dan juga diisyaratkan oleh para syekh tarekat dan pakar-pakar agama. Artinya benar semuanya ini jalan melakukan masuk amalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Di dalam musnad Imam Ahmad dari Abdullah bin Amr bin Al-As ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya seorang hamba jika ia berada pada jalan yang benar dalam ibadahnya, ini yang diambil dari yang benar dalam ibadahnya. Jadi benar aja ini. Kemudian ia sakit, maka akan dikatakan kepada malaikat yang menjadi wakilnya, catatlah untuknya seperti amalan yang dikerjakan sewaktu masih sehat hingga ia jatuh sakit, atau aku ambil rohnya kepadaku. Yang dijadikan dalil ini tadi, jika seorang hamba dia berada pada jalan yang benar dalam ibadahnya. Ini benar, dengan beribadah melakukan berbagai ritual itulah sebuah kebenaran. Masih ada dalil yang lain kurang lebih sama, intinya mereka pun dalilnya juga Al-Quran hadis, cuma ini prakteknya nanti banyak penyelewengan. Berikutnya, amalan-amalan tarekat. Amalan tarekat ada dua macam, satu amalnya khusus dan umum. Artinya khusus amal ini diajarkan, kudu diikuti oleh yang masuk. Yang banyak masuk tarekat niku, biasanya nanti dibaiat atau bagaimana bentuknya, macam-macam. Itu sudah dianggap jadi masuk tarekat niku. Nah, dikasih amalan khusus. Kemudian amalan khusus. Kemudian ada amalan umum. Amalan umum itu pengikut tarekat, orang lain silakan boleh melakukannya. Ada dua amalan. Sekarang masuk amalan khusus. Yaitu amalan yang harus diamalkan oleh pengikut tarekat dan tidak diamalkan oleh orang yang di luar tarekat. Dan amalan ini bisa bersifat individu atau kolektif, bisa masing-masing, dengan begini, atau jama'i, berjamaah. Yaitu apa amalannya? Zikrullah atau zikir. Oleh kon zikir ini suwi panjenengan kalah nanti. Oleh kon zikir banyak macamnya. Ini bacaannya tidak kita sebutkan, tapi melakukan zikir. Zikrullah, mengingat Allah. Macam-macam. Mesti suwi ini. Nah, maksudnya mesti suwi ini. Bukan berarti zikir tidak boleh. Boleh. Cuma biasanya kalau zikirnya orang-orang tarekat biasanya, dan ini sudah menjadi ciri khasnya, itu diiringi dengan berbagai gerakan yang nemen. Keluarnya yang ngoten, kok orang ngono diplotot bahaya ini. Gobios Pak ngene. Ping 1000 ngoten gobios. Nek barno mangan ki enak. Kenapa? Ya gobios niku. Wis 1000 nek ping sekolah itu. Kayak kudu banter. Nah ning gitu kan malah ora karo-karuan gerakane ora karo. Ora pengen itu malah wah ora kena juga pecicilan ngono kae. Di dalam Islam zikir benar. Melakukannya dengan apa? Ya zikir, ingat Allah. Nah, itu saja. Orang nek gerakan. Kamu ini sangat nemen. Wah, itu pasti tarekat. Tidak ada penjelasan yang kajian-kajian sunnah kalau tidak ada ceritanya. Tidak boleh. Dan itu penyimpangan. Itu cirinya nih. Nah, kalau ngalami nek ngoten dhisik, sik waktu belajar dulu. Pokoknya nek orang ngono diseneni itu. Seneni itu. Dua, yaitu muraqabah. Muraqabah yaitu bertafakur dengan kesungguhan hati, dengan penghayatan, seolah-olah berhadapan dengan Allah atau diawasi Allah. Artinya ya, dengan pikir itu artinya mendekatkan diri kepada Allah dengan Allah. Jadi tidak merasa dekat dengan Allah nih. Itu namanya muraqabah nih. Kemudian setelah muraqabah biasanya rabithah.
Napa Robitoh niku? Sambil dia zikir wirid mengingat wajah syekhnya, guru nih, mursidnya. Tingkatannya mursid nih. Mursidnya, misalkan mursid ini irungnya blesak apa jenggotnya dawa, tapi dibayang nih, ambil dibayang nih. Karena kenapa? Nek bayangnya apa gak iso. Iya wajah Allah gak iso. Akhirnya untuk mendekat ke Allah itu melalui mursidnya nih, dibayang. Mursidnya nih, misalkan mursidnya ini pokoknya dibayangnya lah, nunggu toko. Bayarnya wong ayu penak lho. Wong ayu bayarnya ora keti bayarnya bayar ketok motor. Nah, ini ngerusui. Niki lek bukan orang tarik lah. Niku tingkatannya wis ndak iso pikir ngono pasti dahsyat iku kan. Jadi bahkan apa? Kita bayangkan Allah tidak bisa. Ada teman saya dulu pernah masuk niki. Wong Kamolan, Kamolan nih, dia masuknya nih ke Kediri. Saya pernah mau diajak, dia kalau nggak mau saya. Caranya itu ngonceng oleh bisa wirid dikir, menguartu ditulisi Allah gede. Kalau delok ki bayangnya Allah, jadi bayangnya Allah itu tulisan itu, karena Allah tidak bisa dibayangkan, tidak punya wujud. Tapi dengan tulisan itu, apa itu flash merem ketok itu berarti wes jos nih. Kalau kan bayar itu padaran, kalau anak rugas PP itu bingung dipugi, orang iso nih, angel lah nih, angel nih. Tapi memang jelatih nih, ini kalau pikir wirid mereka jos ini Robitoh namanya. Kemudian mengamalkan syariat, artinya yo poso, yo tadi sholat, haji, syariat semua syariat Islam itu diamalkan. Benar, betul. Kita pun orang harus mengamalkan syariat Islam, harus nih. Melaksanakan amalan sunnah, tapi ya benar. Nih. Berperilaku zuhud, nah kalau sudah zuhud kemarin sudah kita bahas nih. Zuhud kadang diartikan kayak ini elek, kabeh elek, tidak begitu kan? Zuhud kemarin tidak ya. Khalwat atau uzlah. Artinya uzlah itu bukan berarti ya pindah rumah nih gunung delik, tidak begitu. Tapi dia demen pokoknya tempat-tempat yang sepi-sepi, yang tenang, bahkan ya kena nyepi, toko dan sebagainya. Tujuannya apa? Dengan wirid zikir kalau tempatnya tuh bising, dalam pinggir jalan wawang kan tidak bisa konsentrasi. Jadi seneng dia paling tempat-tempat yang sepi itu lebih disenangi. Biasanya mereka tuh membangun tempat ibadah ini ya rada delik, minggir, nggak perlu wong wedi rono. Nah dia perasaan takut demit itu supaya orang enak ya. Kelebihannya di sana nih. Nah, niki amalan-amalan yang bersifat khusus. Jadi kepada murid-muridnya orang-orang yang sudah masuk tarekat. Ya, caranya itu, yang zikir, muraqabah, Robitoh, mengingat wajah syekhnya, mursyidnya, mengamalkan syariat, ya benar, sunnah, zuhud, dan mengasingkan diri tadi. Ya, sekarang itu sekarang yang sifatnya umum. Umum ini sayang dia boleh, panjenengan boleh, semua tarekat boleh, misalkan mereka apa mau sekali bebas nih, boleh. Napa niku dandanya wirid. Nek dikir sama wirid bedane napa? Zikrullah, zikrul mengingat Allah. Nek wiridan biasanya ngaten wiridan ini. Adalah suatu amalan yang harus dilakukan secara terus-menerus pada waktu-waktu tertentu dengan jumlah bilangan tertentu. Wirid biasanya berupa potongan ayat tertentu atau sholawat atau bisa juga asmaul husna atau surat pendek. Jadi biasanya niki berjamaah bareng. Contoh ini yang saya alami itu waktu masih belajar ngoten.
Misalkan membaca surat Al-Ikhlas 1 juta kali, tapi orang dewi ngundang uang wakeh nek wong 300 atau 400 wae diundang wong wakeh ngono. Kemudian disiapkan jagung wis dihitung 1 juta wis sak kebo. Kan. Nah, nanti dihitung mau kabeh iki dihitung. Dimulai barisa dipimpin terus mulai maca surat Al-Ikhlas. Jadi masing-masing wong wis maca ki juga jagung siji didelehne sing wis. Misalkan wong 500 diumpukne akeh men. Nggih kula ngalami kata niku. Tapi kok cepet medhelek iki. Banjukan juga mau iki mesti ra maca iki. Wit Al-Ikhlas, Al-Ikhlas, Al-Ikhlas. Sudah sebenarnya hampir 1 jam lebih baru entek. Wong akeh. Kita ndak bisa ngetes ngopo. Iki bacaane bener sing diwaca kowe iku pokoke yo kedewe entek. Ditakdir kami kudu entek. Bangun mangan ya biasa mangan ndak bakal ngono kae. Sadurunge kok cepet lah kancamu niki. Riyen saya ketika itu mikir masjid typo itu TikTok tak dari masjid ngantru niku. Guru PM niku. Saya kan disuruh karena salah kiai saya dia papa sama malam niku. Saya kedisuruh, saya relingan terus. Tapi kok cepet aja, nggak cepet mana tuh. Bu, alekas. Sembuh, lihatnya ini garuh nih guys. Enggak, ngatakan itu banyak wiritan. Atau apa saja bacaannya, atau istighfar, atau al-ikhlas, atau salawat itu kan salat iki, bebas nih. Berikutnya tawasulan. Tawasulan niki mah wangel tawasulan niki mereka niki. Biasanya nanti tawasulan niki bertawasul kan mencari berkah termasuk ngalap berkah ning di biasa niki ning kuburan wali kiai. Dan sekarang masih ada niku. Masih banyak niku. Setiap malam Sabtu Kliwon apa-apa niku. Musra Kliwon. Nggih. Keliling kan, keliling. Harus neng kono kae, neng kono, neng masjid kene, kadang neng kono, keliling nih, keliling. Ada sing tanda mesti sambutan gitu. Hadir, saya tahu siapa pusingnya tanda tangan ini, saya tahu jenenge. Pokoknya enak lah ngono kuwi. Ya ngono ki tawasulan namanya. Tawasulan ngoten niku ning ngendi-ngendi ya. Keliling bukan satu tempat, keliling kono. Tawasulan saya tidak pernah ikut. Tidak mau saya. Dulu tidak mau saya. Berikutnya, hisib. Nama hisib niku? Hisib itu adalah hisib itu artinya tentara atau pasukan. Hisbullah, hisib tentara Allah nih. Nah, maksudnya nih adalah doa yang cukup panjang. Di sini dongo lah begitu dengan lirik bahasa yang indah yang disusun oleh ulama besar tarekat atau mursyidnya. Doa ini bukan dari Nabi, tapi disusun oleh mursyidnya sebagai ini saya belum masuk ke sana nih. Nah, hisab ini adalah andalan seorang sahnya atau pemimpin tarekat andalannya. Dengan ini membaca hisab ini seseorang yang membacanya akan memiliki kekuatan bagaikan orang yang memiliki pasukan tentara. Hisab kan tentara atau pasukan. Nah, mau ngamalnya hisab niki, nah dia punya kekuatan seperti pasukan tentara batalion. Biasanya kalau kita lihat praktek-prakteknya niku murid-muridnya santrinya niku misalkan kemudian anak apalah begitu. Wacane kadang saya di sugone banyu bisa atau dia pasir. Nggih. Tapi bukan diserak ning dhuwure sat. Nah, tujuannya apa? Sing murid sampai di santri ini sing dikei
cek kebal, terus atau tujuan yang lainnya, ben kendel. Misalkan harap ngopolah mau ben kendel, jadi orang di belas. Lah dikai amalan oleh kiai ini ngoten niku mulai. Ya pokoknya komandannya niku. Ini adalah andalan nih. Dan ini kalau untuk menggunakan hisab niki, hisab yang diajarkan niki tidak semua santri. Ada santri sing ngajaki serius, tenanan, kira iso tirakat. Nah, itu nanti dipilih, nah, itu nanti diajari hisab niki. Bisa jadi nih hisab niki bisa jadi menjadi raja tadi. Kalau dibacakan namanya hisab, tapi kalau sudah ditulis namanya raja. Di raja tulis ditulis ning rompi tinggi wes kebal atau tulisan dijahit semuanya di tak pinggang dan semuanya semacam itu. Mungkin pernah saya sampaikan bahwasanya kita tuh bukan raja kebal. Kenapa maksudnya botol kerating di depan, botol M150 di belakang. Nek ngerontok tulisan bahasa Indonesia yang kertas putih dan dilipat dimasuk, dilipat lagi di kain dijahit itu kebal. Sebelum tahun 2000 itu harganya 1,5 juta. Kalau dalamnya 100 sudah soge. Merasa botol kerating apa kaitannya lho. Dan ngono sing dikasihin ndak wani buka. Jangan sampai kowe buka. Dan kowe wani wis kasih amalan khusus. Sebenarnya amalan khusus. Sebenarnya ada amalan umum. Amalan umum itu pengikut tarekat, orang lain silakan boleh melakukannya. Ada 2 amalan. Sekarang masuk amalan khusus. Yaitu amalan yang harus diamalkan oleh pengikut tarekat dan tidak diamalkan oleh orang yang di luar tarekat. Dan amalan ini bisa bersifat individu atau kolektif, bisa masing-masing, dengan begini, atau jama'i, berjamaah. Ini sokeh muslim. Kalau dikubur, kemudian orang ini meninggalkan kuburannya, dia didatangi malaikat. Sementara yang datang ini orang barbar. Agar sampai hari ini orang didatangi malaikat nunggu ibadah. Ya Allah, udah kudus seperti macam itu. Satu lagi nanti kita lanjutkan ini berikutnya berpanjang ngerti rotib. Rotib. Napa rotib niku? Kumpulan dari beberapa potongan ayat. Ayat ini dipotong sedikit atau beberapa surat pendek dan digabung dengan bacaan-bacaan yang lainnya, istighfar, tasbih dan sebagainya dalam suatu rumusan disusun begini ini dan komposisi jumlahnya diwaca sak ini yang ditentukan dalam satu paket amalan khusus. Rotib biasa disusun oleh mursyid dan diijazahkan kepada muridnya. Rotib biasanya diamalkan oleh seseorang umum dengan tujuan untuk meningkatkan kekuatan spiritual dan wasilah dalam berdoa untuk kepentingan dan hajat-hajat tertentu. Contohnya apa? Ngapunten tahlilan ini. Bacaannya itu tanya itu sapa sing usul. Itu potongan ayat sekian. Suratnya disusun. Sinten iki sing nyusun ngoten iki? Pernah dipanjang tanya. Nah, memang hadis riwayat ini di kitab ini disusun ada ditelusuri. Tapi itu kan enggak disebut ngono. Dan baru itu namanya rotib. Itu tadi kan tasawuf. Nah, ini tarekat itu ajaran salah satunya ini rotib. Kumpulan dari beberapa potongan ayat dan beberapa surat pendek
digabungkan, disusun, boleh ini mau cek ping sekian, 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 sebagainya. Soalnya ayat misalkan bacaan ayat kursi, api dalilnya ini, tapi kan dipotong, disusun ini ibaratnya tiga kalimat ini sini, ini. Itu namanya rotib dalam ilmu tasawuf. Oh, nggak mau nih. Sampai tentang nanti kita ulang lagi waktunya ngepet. Jadi bapak-bapak jamaah rahimakumullah, ya, karena mungkin kita tuh jarang ngaji seperti ini, tidak ngerti, akhirnya kan cuma melu-melu. Dan karena kau nih, sama itu sopo sing nyusun, pernah panjenengan tanya pada sing kiai ini. Nggak bisa menyampaikan. Bisa ngono kuwi, kok kono guru kok bisa ngono kuwi. Nah, hanya lewatan itu baru satu pertanyaan. Pertanyaan berikutnya, kenapa Syekh Abdul Qadir Jailani? Jamaah saya orang wong kono takon-takon, malah disna ini karo kiai ini. Ora usah takok-takok digali di pun Senin depan lagi. Malah disna ini. Nggak usah. Di logika, kowe iki lek dikai obat dokter, apa takok dok iki obate iki asale kok apa bahane. Ora usah takok talem wae. Nah, di logika ngono ya beda obat karo agama. Pun kemauan, rada penasaran kan? Gimana macam itu? Rotek namanya, bukan ajaran Islam. Ya memang di sana itu tadi kumpulan beberapa potongan ayat atau surat-surat dalam Al-Quran yang digabung dengan bacaan yang lainnya, istighfar, astagfirullah, astagfirullah, tasbih, subhanallah, wa bihamdi, nanti itu badan-badan itu dahsyat semua, dalilnya sahih semua, tapi disusun digabung-gabungkan dan sebagainya, itu namanya rotib. Baik, ada pertanyaan? Nih, maksudnya. Ya, kalau al-maksurat itu semua dalilnya begini ada, berbeda. Al-maksurat itu bukan hasil dari orang tarekat. Al-maksurat itu disusun oleh Imam Al-Bana, Syekh Al-Bana dari orang tokoh Mesir, organisasi Ikhwanul Muslimin. Yang Yusun tahu, ini yang Yusun tahu dari sana. Syekh Al-Bana, banyak baca bioris Al-Bana, muncul semua. Salah satu karya beliau. Dan semua itu ada hadisnya. Ini begini. Namanya pikir pagi dan petang ada itu. Cuma meskipun di dalam asma itu ada perbedaan. Ada 2-3 hadis yang sebagian mengatakan itu dhaif, sebagian mengatakan bisa dipakai. Di al-maksurat itu baca ini sekian dalilnya ini. Tapi waktunya kan jelas dibaca pagi atau sore. Nek rotib apa dibaca pagi atau sore? Bukan. Nek dibaca nek sing ngundang nek wong mati. Nah, ini kan beda misal. Beda nek berbeda. Lek al-maksurat beda nih gitu, beda. Yang lain baru dengar kata rotib baru hari ini gitu. Pak Akor tak sih gitu. Karena yang lainnya lawan gitu. Kalau tidak paham, ini memang tauhid. Dia tidak ketemu nih, tidak ketemu. Makanya alhamdulillah orang lain itu malah pada aman ya, pada kendal. Tapi saya ngerti dari panjenengan toh, lah itu kelemahan nih. Nek wong pitu, itu live kan iso sak donya iso roh kabeh. Semua kurang lebihnya ada. Padahal kita nanti kan masih nih nanti ini saya ulang lagi, terus cara menyimpang dalam tarekat. Penyimpangannya dengan wiridnya benar, tapi ada penyimpangannya. Bukan wiridnya tidak boleh. Khotaman itu benar, tapi di mana letak penyimpangannya dan sebagainya letaknya. Salam teman yang mudah memberi pencerahan kepada kita semuanya. Tentunya ya ini harus ikut terus nih. Saya orang itu keren rekaman bingung.
rekaman bingung. Demikian kurang lebih maaf. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.